Pertemuan puncak G20 di New Delhi, India ikut membahas isu perubahan iklim. Presiden Jokowi memaparkan upaya mengatasi peningkatan suhu bumi. Pada Juli lalu, suhu dunia telah mencapai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam 5 tahun ke depan. Akibat aktivitas industri ekstraktif dari negara-negara maju, kondisi ini akan sulit diubah terkecuali dunia menghadangnya secara masif. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo, terus memformulasikan transisi energi dan ekonomi rendah karbon demi mengurangi dampak kenaikan suhu yang berimbas pada cuaca ekstrim. Percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan, namun pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas. Presiden mencatat negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia. Pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan. G20 Bali Global Blended Finance Alliance, sebuah skema Just Energy Transition Partnership atau JETP, harus diperluas dan diperbesar. Presiden menyebutkan dibutuhkan standar global seperti pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktek greenwashing. Kehadiran Jokowi di KTT G20 di New Delhi, India ikut didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, Presiden Jokowi juga memimpin pertemuan MIKTA Leaders Gathering pertama pada hari Sabtu. Presiden menekankan tantangan global yang kian rumit hingga membutuhkan kolaborasi antar negara. Presiden menyebutkan semua negara harus menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global, termasuk negara-negara anggota MIKTA. Jokowi menegaskan negara MIKTA juga harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital seperti yang telah dilakukan oleh ASEAN. Kepala negara juga mengajak negara-negara anggota MIKTA untuk mendorong reformasi tata kelola global yang dapat mengakomodir suara dan kebutuhan negara berkembang. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.